Bagaimana jika seandainya Ahok tidak dihukum oleh penegak hukum, bahkan sampai diikut sertakan dalam pilkada gubernur, tiba-tiba ada umat Islam yang nekat untuk membunuhnya atau menghukum Ahok? Bagaimana hukumnya? Allahu alam. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah silakan lakukan, enggak, gitu kan? Tetapi juga saya tidak bisa mengatakan oh enggak boleh. Saya enggak ngerti, saya enggak bisa mengatakan hukum di sini. Poinnya, gitu kan? Karena ini adalah memang satu penistaan. Harusnya pemerintah kita sudah bisa membaca. Tidak usah lihat jumlah pendemo. Cukup dia sebagai presiden kita sebagai seorang muslim, menterinya banyak yang muslim. Harus paham. Ini agama Anda muslim, Islam sedang dihina seperti ini nggak boleh. Walaupun dia bilang dia bercanda, pada saat itu orang-orang pada ketawa semua, yang ketawa itu nggak ngerti. Gitu kan? Coba dia bicara di depannya para ulama. Hah? Udah selesai urusannya itu. Kan? Untung bukan di depan saya itu ngomong ya. La haula wala quwata illa billah. Kita ketahui bahwa memberontak terhadap pemerintahan bukanlah ajaran dari Rasulullah SAW. Apakah dengan adanya kejadian yang baru-baru ini tentang pelecehan Al-Quran diperbolehkan untuk memberontak? Apa dengan memberontak fitnah yang ada di Syria akan terjadi juga di Indonesia? Gak ada perintah memberontak teman-teman sekalian. Kenapa memberontak? Ada apa? Yang salah bukan presiden sekarang, yang salah sebenarnya adalah orang ini. Tinggal kenapa belum diproses? Makanya umat Islam terus menyuarakan itu kan. Kita bukan memberontak ini. Ini tidak ada upaya revolusi loh ini. Ada revolusi? Nggak ada. Nggak ada yang bawa bendera partai, nggak ada yang ada apa-apa semuanya. Orang cuma nuntut, orang ini hina agama kami, hukum. Sebatas itu. Ada lebih daripada itu? Nggak ada kan? Sama sekali nggak ada pemberontakan ini. Memberontak itu teman-teman bentuk pasukan, nyerang istana, rebut. Nah itu nggak boleh, haram dalam agama. Kecuali masjid ditutup, nggak boleh sholat. Nah itu, sudah sholat dilarang. Waktu sahabat mengatakannya Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin? Kata Nabi SAW akan datang pemimpin setelahmu nanti orang-orang yang bodoh, tidak mengambil petunjuk dariku, dan tidak menjalankan sunnah-sunnahku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh kita berontak? Kata Nabi SAW, jangan selama mereka masih membiarkan kalian sholat, atau makna lainnya selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah masjid di Indonesia, Jakarta ini teman-teman, dari 5 wilayahnya, pusat, timur, utara, selatan, barat ini, semuanya ini teman-teman lebih dari 10.000 masjid dan musola loh. Alhamdulillah hidup semuanya kan. Semua kota-kota besar kita ada masjid raya, ada masjid agung hidup, azan dikumandangkan. Jangan teman-teman ban mobil kita kempes, dibuang semua mobilnya. Hah? Ngerti ya? Alhamdulillah kalau ngerti. Ini enggak ban mobil kempes, buang mobilnya. Ini enggak nangkap Ahok nih, ini berarti harus diberontak. Apa hubungannya teman-teman sekalian? Tidak ada hubungannya sama sekali itu. Tapi kita tuntut, kita minta, ya, kita doakan. Insya Allah ada tuh manusia. Pasti akan sampai batas tertentu. Allah akan buka, Allah akan buat ada jalannya. Orang ini pasti akan dihukum. Nggak mungkin tidak, gitu kan? Dengan izin Allah SWT. Dan saya yakin para jajaran pemerintahan kita tahu kok masalah ini. Bukan tidak tahu, gitu kan? Dan insya Allah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala tentu sudah jelas-jelas menghukum orang ini karena pelecehan terhadap Al-Quran dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap para ulama yang telah menyampaikan Al-Maidah 51 ini. Dan insya Allah Allah berikan kita pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini awal kebangkitan umat Islam dan penyatuan mereka dalam satu saf. Nggak ada lagi perselisihan di antara mereka, saling memahami, saling menjalin ukhuwah. Ini luar biasa loh. Kalau saya melihat ini luar biasa ini. Orang ini nyeletuk, dia tidak pernah maksud apa-apa, mungkin ya, sebagaimana dia katakan saya tidak bermaksud. Oke lah kita pegang perkataannya. Tapi antum ambil pelajaran besar. Siapa yang membuat dia mengucapkan itu teman-teman sekalian? Dan bukan Allah yang membuat itu. Seperti perkataan Sumayyah radhiyallahu anha pada saat disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal siksa sampai berdarah-darah. Kata Abu Jahal, apa kau tidak kapok? Tidak takut kau saya giniin? Dia bilang apa? Allah yang buat kau seperti itu supaya menguji keimananku. Sampai mati Sumayyah, mati syahid radhiyallahu anhu. Saya melihat ini kekuatan bagi umat Islam. Bukankah sekarang antum jadi lebih dekat dengan agama? Penasaran, tahu, oh ternyata nggak boleh pimpin non muslim di tengah-tengah umat Islam. Kan jadi tahu. Dan ini menasional loh ini, dalam hitungan waktu dekat. Hah? Bukankah ini peringatan baik dari Allah buat kita? Ambil positifnya juga, jangan cuma negatifnya kan gitu. Kita ambil positif, insya Allah ini awal kebangkitan dan kebaikan buat kita semua. Allahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.